Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kali ini saya mau bikin vlog terkait perpanjangan STNK yang 5 tahun ya. Jadi yang apa aja yang dipersiapkan untuk perpanjangan STNK. Dan kebetulan kali ini mau perpanjangan STNK 5 tahunnya untuk motor roda 2. Jadi yang dipersiapkan apa aja. Yang perlu kalian persiapkan pertama adalah kalau memang bisa sebelum datang ke Samsat, misalkan kalian bisa fotokopi terlebih dahulu 4 kali semua KTP, STNK-nya, kemudian BPKB kalian fotokopi sebanyak 4 kali gitu ya. Terus kemudian tahap selanjutnya ke kantor Samsat terdekat, and then kalian ngambil map ya. Mapnya kalian nanti isi ini roda 2 atau roda 4, kalian nanti persiapkan juga. Kalau bisa diisi dulu, nanti akan dapat formulir juga. Kayaknya sekarang ini lagi dalam antrian ya, yang cukup panjang sekali antriannya. Ini yang untuk perpanjangan di 2022, ini bulan April. Jadi kurang lebih untuk gesekan saya akan bikin video vlognya, tutorialnya, agar kalian saat perpanjangan nggak bingung prosedurnya, alurnya kayak gimana guys. Jadi untuk antrian mobil, motor, ini antri dulu di parkir di sini. Kalau ini di Kota Malang antriannya, kemudian setelah ngambil map, and then kalian antri lagi di sini untuk ambil formulir kayaknya ya. Jadi di sini nih masih ada berkas-berkas, cuman fotokopi doang ya, BPKB, STNK, dan KTP kalian kayak gitu. Jadi antri lagi, jadi kita akan lanjut lagi ya. Untuk layanan, ini pelayanan cek fisik di sini, di formulirnya ya guys. Kalian di formulir persiapkan juga BPKB aslinya, STNK asli, KTP asli. No, di situ ada keterangannya. Tuh ya guys. Ini masih baru kayaknya ngambil formulir deh. Kita lihat nanti. Penyebab antriannya yang panjang sekali sampai di sana, guys ya. Tuh kalau saya lihat ini di sini satu loket doang yang dibuka untuk antrian pelayanan cek fisik untuk formulirnya. Formulirnya di sini cuma satu loket. Seandainya dia bikin 3 loketnya, ada 3, mungkin akan teratasi ya. Mungkin sekedar saran juga untuk di Samsat, misalkan udah rame kayak gini, mungkin ada pelayanan loketnya 3, atau di dalam misalkan loket 1 tapi di dalam ada petugasnya yang bantuin. Setelah ambil formulir, ambil kendaraan motornya, terus lakukan gesekan di sini guys ya. Jadi proses gesekan mesin, noka, nosin di sini. Habis itu baru lanjut lagi ke sana. Dan peringatan bagi kalian yang modifikasi, misalkan motor naked terus tambahin body kit, misalkan ini terpaksa saya harus cari bengkel ngelepas body kit karena nomor yang di Honda ini ada di sebelah sini guys. Jadi terpaksa harus dilepas dulu body kitnya. Setelah dari gesekan langsung ke pengesahan ya guys. Nah setelah pengesahan guys, langsung ke bagian verifikasi ini ya guys. Jadi setelah gesekan selesai, pengesahan yang tanah tadi, ini layanan verifikasi. Jadi diverifikasi dulu semua berkasnya. Nah jalurnya gitu ya. Jadi saya beritahukan dari awal tadi prosedurnya, kalian harap perhatikan baik-baik untuk yang di Kota Malang. Tapi kita nggak tahu yang di kota lain gimana pengesahannya untuk perpanjangan 5 tahun. Nah setelah verifikasi ini gimana, apakah pembayaran di sini atau nanti di dalam? Nah kita nanti lihat lah. Nah setelah verifikasi selesai, kita akan masuk ke dalam proses selanjutnya. Dan pastikan kalian sudah vaksin, karena harus menggunakan protokol kesehatan Peduli Lindungi dan scan Peduli Lindungi terlebih dahulu sebelum masuk. Jadi guys, ini I'm so sorry, saya di dalam nggak bisa ngerekam karena ada larangan, dilarang merekam atau memfoto. Dan ini pun saya foto diam-diam benernya. Jadi kalau udah masuk untuk perpanjangan 5 tahun, cari aja langsung loket atau bagian yang untuk perpanjangan 5 tahun STNK, berkasnya langsung kalian taruh di situ. Tunggu dipanggil. Nah kalau berkas-berkasnya udah selesai mereka cek dan diambil ya, berkas-berkas fotokopian tadi, nanti kalian suruh ngisi formulir. Saran saya untuk udah dapat formulir, mending lebih baik kalau pada saat antri gesekan kalian masih antri, segera diisi data pemilik sama data kendaraan.
agar kalian bisa langsung ke tahap selanjutnya, yaitu masuk ke loket pendaftaran guys. Jadi setelah proses pengesahan dan ngisi dokumen tadi, ini saya dikasih ini guys, BPKB saya disuruh ngambil di Polresta Malang. Ya mungkin karena ini ada keterangan rubah identitas alamat, jadi alamatnya di STNK berubah. Nanti saya pengambilan ini kurang lebih 2 minggu setelah sekarang syarat pengambilannya ini, jadi ini nggak boleh hilang ya guys. Oke, antriannya udah dipanggil, ini sekalian ini guys, kayaknya sekalian bayar, kemudian untuk platnya kurang lebih nanti harus diambil juga, nanti saya update lagi ya, soalnya nggak boleh direkam-rekam di sini guys. Nomor antrian yang kalian dapatkan dari pendaftaran yang tadi sebelumnya itu adalah untuk proses pembayaran pajaknya guys, meskipun di antriannya tertulisnya plat ya. Nah nanti setelah proses pembayaran ini selesai, akan lanjut ke sebelahnya, itu ada untuk pengesahan STNK ya guys. Ini tinggal pengesahan aja guys. Jadi infonya untuk yang 5 tahunan harusnya misalkan ya kalian perpanjangan tahunan tuh yang baris 2, contoh biasanya 250. Untuk yang 5 tahun itu totalnya jadi 445 yang bagian bawah, seperti itu guys. Jadi untuk perpanjangan 5 tahun jadi lebih mahal ya. Jadi peringatan, diingat-ingat kalau perpanjangan 5 tahun siapkan dana lebih aja ya. Tapi menariknya di sini kalian misalkan nggak bawa uang tunai, udah untuk yang di Malang ya, harusnya kota-kota besar udah bisa pakai debit kok guys, pakai BCA bisa. Kalau ATM lain ada dong, kayaknya di sini tadi mesin geseknya itu yang menggunakan mesin BCA guys. Nah oke guys, ini setelah STNK udah diterima ya, pengesahan udah, sekarang tinggal ke bagian plat nomor, kita ambil plat nomornya. Menurut saya sih untuk perpanjangan 5 tahun ini sedikit agak ribet, harusnya kalau bisa online itu dibikin online, semua penyerahan berkasnya semua online, and then baru setelah itu kita datang tinggal gesekan, penyerahan gesekan doang, terus udah bayar sih menurut saya gitu, karena pembayaran tahunan udah bisa online gitu. Sekarang saya mau pengambilan plat nomor dulu. Dan ternyata guys, sekarang ini ada di sini, ternyata udah ke 4 plat, ternyata harus ngambil bagian platnya ini dulu. Kita sekarang untuk bagian platnya baru cetak platnya, karena tadi saya nggak tahu harus ngambil platnya kayak gini. Oke, agak ribet juga, biasanya langsung di sono. Jadi alurnya yang mau perpanjangan 5 tahun ya, jadi untuk saat saya, menurut saya pribadi sih agak ribet dikit ya untuk saat ini yang di 2022. Jadi alur pertama, persiapkan fotokopi STNK, BPKB, KTP itu sebanyak 4 kali. Kemudian kalian antri ngambil, atau bukan antri sih, ngambil cari, tanya aja di bagian petugasnya untuk mapnya. Nah setelah map, antri untuk ambil formulir. Dari ambil formulir itu antri lama, kemudian bawa motornya untuk gesekan. Setelah gesekan sih, gesekannya cepet sih. Setelah gesekan selesai, itu pengesahan lagi. Setelah pengesahan selesai, verifikasi. Jadi dari verifikasi baru masuk dalam, menyerahkan dokumen, ngisi lagi formulirnya karena tadi belum saya isi, ngisi, terus habis itu penyerahan dokumennya lagi, tunggu panggil di loket, habis itu bayar, pengesahan STNK, and then baru terakhir kalian jangan lupa ambil platnya dulu kayak sekarang nih, ambil platnya dulu baru diserahkan ke bagian plat. Nah ini untuk cetak platnya. Jadi setelah cetak plat baru selesai. Nah itu alurnya yang menurut saya harusnya bisa dipersingkat ya. Ya itu sih vlog panduan saya terkait untuk perpanjangan 5 tahun. Sekiranya menjadi info bagi kalian, cukup saya yang harus ribet-ribet dulu mencari informasi, baru kalian bisa lancar lah ya kalau misalkan di Kota Malang. Kalau yang di kota lain silahkan sampaikan komentar di bawah apakah seribet di Kota Malang ini guys. Jadi motor yang modifikasian, ingat-ingat juga ya, motor yang modifikasian, ingat posisi plat atau nomor mesin kalian ketutupan. Kalau bisa sebisa mungkin pas kesini mending dicopot dulu, udah siap gesekan ya. Oke, demikian ulasan terkait
perpanjangan 5 tahun. Sampai jumpa di video-video channel Master Perez lainnya. Jika berguna silahkan like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih yang udah mendukung sampai sejauh ini. Jadi saya akan menginfokan dunia otomotif, baik itu apa aja dunia otomotif, gadget juga ya. Kalau kayak gini-gini juga saya infokan, paling tidak jadi informasi dan juga dokumentasi saya. Kalau ada yang tanya bisa saya share, kalau ada rekan-rekan kalian yang tanya bisa kalian share. Oke, sampai jumpa ya.